dengan kita menambahkan kumir itu awetnya lebih lama Bu. Ya, dibandingkan dengan yang tidak, awet sekitar 2 bulan ya, tanpa bahan pengawet. Saya Siti Mariam dari Provinsi Kantinnya ingin memberikan suatu pengetahuan kepada Ibu bagaimana membuat minyak yang berkualitas. Ya, jadi telah kita ketahui minyak kelapa yang berkualitas itu tidak lain adalah minyak kelapa yang kira-kira apa Bu? Yang bagaimana? Minyak kelapa yang baunya enak, ya, kemudian warnanya juga jernih. Ya, untuk menghasilkan suatu minyak kelapa yang berkualitas sudah barang tentu diperlukan kelapa. Jadi kelapa yang digunakan untuk membuat minyak kelapa yang berkualitas adalah kelapa yang tua. Ya, jadi kelapa yang tua yang diperlihatkan dari warnanya, ya, jadi warnanya tua. Jangan misalnya pada saat Ibu membuat minyak kelapa itu warna kelapanya itu putih, ya. Jadi kalau putih itu belum tua sekali. Kalau misalnya kelapa itu belum tua sekali, kandungan minyaknya itu sedikit Bu. Padahal Ibu itu ingin memproduksi minyak, ya, menjadi minyak kelapa. Jadi dibelah ini, ya. Kemudian setelah itu Ibu parut, ya, sudah barang tentu Ibu parut sehingga akan menghasilkan suatu parutan daripada kelapa sendiri. Nah, langkah awal setelah diparut maka dibuatlah santan, ya. Jadi dibuat santan. Jadi perbandingan antara parutan kelapa dengan air itu sama Bu, ya. Ini sekitar 1 kilo, maka airnya juga 1 liter, ya. Itu perbandingan antara air. Nah, setelah itu ya kita buat, kemudian bisa diremas-remas ya Bu ya. Nah, cara meremasnya ya, kita remas. Apa fungsinya Bu? Tidak lain mengeluarkan ya dalam hal ini protein yang ada di dalam kelapa, ya. Jadi minyak itu dia ada di dalam protein, ya, ada di dalam protein. Jadi kita remas-remas. Dan juga Bu, kalau misalnya kita membuat, jangan sekalian airnya dituangkan, ya. Jadi bertahap sehingga akan dihasilkan suatu santan yang bagus, ya. Jadi setelah itu barulah kita peras, ya. Ya, jadi kita peras ya Bu ya. Jadi kita peras sehingga santan yang kita hasilkan itu kental, ya. Jadi jangan semuanya airnya diberikan, jadi bertahap Bu. Kalau misalnya semua airnya itu kita tuangkan jadi satu, itu nanti santan yang kita hasilkan itu tidak kental sekali, ya. Jadi tidak kental sekali, ya. Jadi bertahap, ya. Jadi bertahap. Oh, udah. Ya, jadi berpengaruh sama keluarnya minyak. Ya, sebentar ya Bu ya. Nah, setelah ini ya Bu ya, airnya masih. Kemudian kita tuangkan lagi, ya. Kita tuangkan lagi, ya. Kita remas-remas dia lagi, ya, sehingga akan menghasilkan suatu santan lagi, ya.
Oke ya Bu ya. Nah, jadi nanti ya kalau misalnya airnya makanya didiamkan dulu nanti akan lama ya. Ya, itu lebih cepat gitu. Makanya pelan-pelan masih di bawah. Kok nambah banyak ya airnya. Dari segi waktu, dari segi waktu lebih cepat. Namanya kan bisa tiru proses ini ya. Jadi dari segi waktu, kenapa dia cepat? Karena airnya sudah dihilangkan, dan mungkin agak telat. Jangan lama-lama ya. 2 jam aja udah antara airnya dengan ininya keringan. Ya tidak. Kemudian yang kanan, yang kiri ini dengan menambahkan kunyit. Ya, jadi tergantung itu. Kadang-kadang kan ada selera orang yang memang ingin menambahkan dan ada juga yang tidak, tergantung kita. Tetapi kalau kita sebagai pedagang, kira-kira yang mana Bu? Yang ini ya, yang kuning, karena dari segi apa namanya itu penampilan itu lebih cantik ya Bu ya. Nah jadi kalau misalnya memang Ibu menginginkan yang warnanya kuning, maka tambahkan dengan kuning ya. Nah dari penelitian yang dilakukan, dengan kita menambahkan kunyit itu awetnya lebih lama Bu ya, dibandingkan dengan yang tidak ya. Minyak ini sudah 15 hari Ibu, jadi sudah 15 hari. Nanti Ibu lihat bagaimana baunya dan juga penampilannya. Oke, mari kita praktek untuk membuat minyak ya. Dari penelitian yang dilakukan ini sekitar 2 bulan masih bertahan. Jadi 2 bulan masih bertahan karena pada saat membuat minyak air itu sudah semuanya hilang ya. Jadi kalau misalnya minyak yang tidak tahan atau tidak awet karena airnya masih banyak di sana ya, jadi baru misalnya itu misalnya produk-produk gitu ya, di telemisnya itu belum coklat, jangan Ibu berhenti, teruskan sampai dia ya. Jadi ada telemis ya, ada telemis. Jadi kalau telemisnya itu berwarna coklat barulah dihentikan. Itu artinya minyak itu sudah matang dan itu awet sekitar 2 bulan ya, tanpa bahan pengawet ya. Nah, kenapa yang kuning ini lebih awet daripada yang tidak berwarna? Karena di dalam kuning itu ada namanya senyawa itu yang namanya kurkumin ya. Kurkumin itulah yang berfungsi sebagai antioksidan. Dia akan menjadi lebih awet
dibandingkan yang tapi ya sama-sama hampir ya beda 2 mingguan lah Bu. Kalau misalnya saya ini kan ya ini lebih lama dia bisa bertahan dibandingkan dengan yang tidak lain adalah memberikan suatu pengetahuan kepada ibu-ibu dalam hal pembuatan minyak kelapa dengan teknologi pengolahan minyak kelapa yang berkualitas. Dalam hal ini itu minyak kelapa secara tradisional. Jadi ibu bisa memanfaatkan kelapa yang ada di desa, selanjutnya memproduksinya menjadi minyak kelapa yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini yaitu dari aroma, jadi aromanya enak, kemudian juga warnanya jernih ya, sehingga pada akhirnya memang di dalam kualitas itu bisa ditentukan dari nilai kimianya. Tetapi pada kesempatan ini kita belum analisis tentang apakah angka yodium, angka pengasaman dan juga lain-lainnya. Dari warna kemudian aroma kita juga bisa menentukan bahwa minyak ini adalah minyak yang berkualitas. Menurut saya ini pelatihan ini membantu sekali untuk saya memproduksi minyak untuk dijual ke pasar gitu, karena ini lebih cepat prosesnya. Kalau dulu saya semalaman diemin santan itu baru jadi minyak. Entah itu digodok pakai kayu bakar, banyak menghabisin kayu bakar, baru jadi minyak 2 kali penggorengan dia. Tadi kan 1 kali dia. Ya, makanya lebih efektif ininya. Caranya lebih mudah. Ya, lebih mudah caranya ini. Kalau bahan-bahannya di sini gampang. Ya, kalau di sini Kelapanya. gampang. Orang saya banyak punya pohon kelapa.